Hei Hotman, saya Dr. Ran Rasman Arif Nasution ngajak kau tempur. Kemarin tempur hukum, sekarang kita tempur di ring. Sini kau, sini kau. Waduh, Pak Rasman, kamu kok pengacara nantang pukul-pukulan tidak apa? Udah, daripada lawan guru saya, lawan saya saja lah. Muridnya dulu ya. Itu pasti guru saya sibuk nangani banyak kasus tuh. Sini. Wanter. Saya kan jadi saksi, hanya menceritakan apa kejadian di persidangan tanggal 6 Februari tersebut. Siapa yang teriak-teriak, siapa yang bilang koruptor kau sama hakim, yang terutama dirugikan dan dihina adalah marwah dari pengadilan dan hakim seluruh Indonesia. Karena begitu teganya ia di dalam persidangan mengatakan menuju hakim dengan koruptor gitu. Ya. Benar-benar pertunjukan para badut dan para pelawak. Tiba-tiba ngomong, kamu hakim semua bermasalah, kamu semua ada permainan, kamu hakim semua miskin-miskin. Dia bilang begitu. Tapi sebentar lagi, dengan hati yang tulus saya minta maaf para hakim. Dalam hitungan jam dia maki-maki hakim, tapi dalam hitungan jam dia minta maaf. Benar-benar lebih jorok dari badut, ya, lebih jorok dari badut dan dari pelawak manapun, ya. Lagian mana ada uranium di mana tuh? Bogor. Di Bogor, aduh gue pusing dah gue tuh. Aduh, para masyarakat, makanya hati-hatilah memilih pengacara, oke? Kalau ngomongnya aja nggak becus begitu, gimana dia bisa membela perkara kamu, ya? Jauhkan para badut dan para pelawak dari hidupmu, ya. Mungkin mereka dulu makan apa dulu waktu kecil, ya? Salah, mungkin makan ibunya kali nggak ngasih vitamin kali, seperti gua dikasihkan mujair, oke? Ya, halo, jauhin dirimu daripada badut dan daripada pelawak, oke? Halo para pimpinan rumah sakit jiwa di seluruh Indonesia dan juga panti-panti yang mengurus ODGJ. Tolong dicek apakah ada pasien sakit jiwa saudara yang lepas dari rumah sakit. Karena sekarang ini sudah menimbulkan guyonan lawakan di medsos, ya. Jadi tolong dicek benar-benar apakah ada pasien saudara yang lepas dari rumah sakit jiwa maupun ODGJ saudara. Benar-benar sekarang mata gua sakit melihat lawakan yang aneh-aneh yang lucu atau apa gak tahu deh, ya. Benar-benar dicek. Kalau ada cepat karungin, bawa agar diikat tangannya, dibawa pulang, ya. Karungin orangnya, dibawa pulang, ya. Kasihan rakyat dibodohin ini, ya. Lagi lepas dan kayaknya sekarang lagi berada di Jakarta. Cepat karungin, bawa pulang, ya, ODGJ dan yang sakit jiwa tersebut, ya. Hotman Paris. Saya nggak mau bilang bahwa ini langsung kepada penghinaan pengadilan, ya, karena ini kan prosesnya masih berjalan, ya. Siang ini kami dengar bahwa KPN sama KPT sudah mendatangin pihak kepolisian melaporkan, jadi kita tunggu aja gitu hasilnya, karena kalau dilihat dari perjalanan sampai terjadi begitu kejadian, ini kan akumulatif daripada kasus ini gitu, ya, kasusnya Iklim Hakim, tapi sebenarnya kan nggak ada yang perlu dipermalukan gitu. Kasusnya udah terbuka terang benderang. Ini evaluasi ke depan supaya hakim juga harus parsial gitu, ya, tidak memihak, kemudian independen, sehingga memang punya kebijakan yang tinggi dalam mengatasi situasi yang crowded seperti ini, supaya nggak terjadi hal-hal huru-hara di ruang persidangan. Saya pikir begitu. Saksikan Catatan Demokrasi setiap jam 8 hari Selasa di TV One. Firdaus, kau jangan rasis, ya. Kau jangan ngejek-ngejek Hotman Paris orang kampung atau pulang ke kampung sana, ini kampungmu.
Gak bagus. Kalau pengacara udah dibekukan, diam-diam aja di kulkas, jangan banyak ngomong. Jangan banyak ngomong, ya nanti ini laporan Mahkamah Agung ini berbahaya buat kalian. Di mana-mana aja kawan-kawan, orang itu melaporkan orang, minta tolong Mahkamah Agung memutus orang. Ini terbalik. Pakai pengacara, terus pengacaranya dilaporin sama Mahkamah Agung untuk dipenjara itu. Ya tinggal masuk sarang Mahkamah Agung, ya tinggal nanti saya yakin hukuman diperberat. Dan saya jamin, saya minta kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tolong Rasman Arief Nasution itu dipenjara aja nanti begitu sampai nanti. Kalau Mahkamah Agung menyuruh Rasman dilaporkan pidana, kemudian majelis hakim yang sudah dihina dipermalukan itu tidak menahan Rasman, berarti saya ragukan ketegasan di mana Ketua Mahkamah Agung aja membela harkat martabat daripada marwah hakim dan pengadilan. Tapi kalau hakimnya tidak menahan Rasman, saya minta hakimnya diganti. Ya, kenapa? Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri sudah melaporkan mereka dihina, tapi kok hakimnya tidak menahan Rasman, ya kan? Nah, tolong kita hadir sama-sama nanti pada tanggal 22 Februari. Kita akan lihat kura-kura ninja pakai baju oranye, ya. Mudah-mudahan nanti di sana dia kurus, biar nggak kayak kura-kura ninja. Oke. Abang ini kan sampai Bang Hotman aja sempat melontarkan bahwa tidak mungkin Bang Firdaus sama Bang Rasman itu diterima permintaan maafnya oleh MA dan PN. Tidak Abang bisa. sendiri gimana? Tidak bisa diminta maaf. Mereka itu datang ke Mahkamah Agung mempermalukan Mahkamah Agung. Mendengar Mahkamah Agung akan melaporkan mereka, dimaki-maki. Mahkamah Agung ini dimaki-maki. Dia bilang bahwa Mahkamah Agung itu ada koruptor, namanya Ricard Hasbi. Kura-kura ninja. Ricard dan Hasbi itu bukan hakim agung. Mereka itu pegawai biasa aja di Mahkamah Agung. Memang ada jabatannya. Ricard udah pensiun. Mereka cuma Markus, maklar kasus, udah dipenjara, ditangkap. Enggak ada pembelaan dari Mahkamah Agung terhadap oknum begitu. Mereka kasih makan anak istrinya ya begitu, ditangkap. Hakim Agung gajinya udah tinggi, udah besar semua hakim-hakim. Ya, ada juga beberapa hakim yang main-main ada. Tapi maksudnya ngapain kita ngomong, ngapain kita bahas itu? Ya, siapa yang berbuat dia bertanggung jawab. Ya, saya yakin sekali kalau ada hakim-hakim yang nggak benar, yang menikmati hasil uang jual perkara, jual beli perkara, atau hasil menerima uang dari orang yang salah, hidupnya juga nggak akan tenang. Bisa jadi dia nggak tenang, kena penyakit cepat mati. Bisa juga anaknya yang sakit, tidak sukses, tidak maju. Ya artinya banyak kok. Kan kebetulan ayah saya juga seorang hakim. Banyak anak-anak teman hakim yang sukses maju. Ada yang jadi hakim, jadi tanpa mengandalkan orang tua. Ya karena memang orang tua mereka selama menjadi hakim baik. Makanya saya sangat tersinggung sekali ketika ada hakim diganggu, dipermalukan begitu. Nah, dia itu marah gara-gara hakim yang galak gitu ya. Hakim itu memang kadang-kala marah ya, tapi ngapain kita marahin lagi? Di rumahnya orang, di kantor mereka. Nanti juga kadang-kala hakim tuh marahin kita, nanti kalau ketemu di jalan dia minta maaf juga. Maaf ya, aku tadi galak keras, habis kamu nyebelin, habis kamu kegemukan, habis kamu kayak kura-kura ninja, kan bisa jadi ya. Atau kamu bawa istri mulu gitu kan. Nah, katanya yang namanya kura-kura ninja ini memang adabnya nggak ada, suka teriak-teriak gitu. Saya ini orang paling banyak berantem dengan dia. Woi, gitu. Gituin saya, dibilang kalimat-kalimat yang tidak bagus. Makanya kalau dalam hal ini saya banyak ngomong, orang sudah mengerti gitu. Saya mohon sekali lagi Pak Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi DKI, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon. Kita ini ada perbedaan pendapat, boleh. Kami tidak bermaksud menghina. Kami melaporkan oknum hakim. Tolong jangan terkesan Mahkamah Agung baper.
Saya ini tidak siapa-siapa, saya hanya menegakkan hukum yang saya yakini. Tapi kalau kita protes pun sudah nggak boleh, ini akan bahaya. Ya gue sih pasti hadir, karena kan gue bilang pemberhentian gue sebagai advokat ini kan juga cacat formil. Gue nggak mau hal yang cacat itu dilegalkan oleh Mahkamah Agung sehingga nanti akhirnya menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Republik Indonesia ini ke depan. Makanya agar tidak buruk, mari kita benahi semuanya. Pembekuan gue itu wajib dianulir karena ini akan menjadi kacamata hitam bagi penegakan hukum di Indonesia. Akan menjadi jurisprudensi apabila ini dilegalkan. Sebelah dari sini, udahlah dewasa aja, ya kan. Kalau kita nyari kesalahan-kesalahan orang dalam nih, semua orang nggak ada yang nggak punya kesalahan. Dalam nih semuanya nih, gitu loh. Karena negara yang penuh dengan fitnah ini, ya kalau kita jalanin terus-menerus seperti ini, akhirnya tradisi fitnah itu jadi legal. Sesuatu kejahatan apabila diungkapkan di media terus-menerus tanpa ada bantahan, itu akan menjadi kebenaran, seakan-akan benar. Sama seperti Hotman Paris saat ini, dia bicara di media sosial bahwa gua nggak boleh sidang lagi, nggak boleh masuk ruang sidang. Kalau gua masuk ruang sidang, wajib polisi menghadang dan melempar gue dari sidang. Itu kan bahasa-bahasa seorang pengacara yang melanggar kode etik, gitu. Dasarnya apa gue dilempar? Emangnya gue maling? Gue penegak hukum juga, sejajar dengan polisi, gitu. Ada mekanismenya untuk mengeluarkan gue dari sidang, ada tata caranya, gitu. Jadi artinya nggak usah sembarang ngomong. Buktinya kemarin tanggal 18 gue sidang, nyantai aja gue belain klien gue. Beredar kok di media sosial, gue sidang membela hak-hak klien gue. Ada 18 klien gue bela, 18 sampai 20 gue bela semua, gitu loh. Dan persidangan itu jalan-jalan aja udah 4 bulan. Yang gue buat menteri lagi 2, gitu loh. 1 gubernur, menteri, dan wali kota, gitu, serta salah satu PSN ya. Jadi janganlah isu-isu itu dilontarkan, ya kan. Pengacara tidak laku, hei pengacara tidak laku, jangan ambil dia. Dia itu nggak usah ngomong jangan ambil dia, si Hotman itu. Lu bisa nggak lawan si Firdaus? Sampai sekarang aja lu gagal menjarain Rasman, sampai saiki, gitu loh. Udah kasus seheboh ini aja, dengan berbagai cara dia laporin lagi tuh. Dia hasut itu ya, orang Mahkamah Agung untuk melaporkan ya Pengadilan Tinggi misalnya. Pengadilan Tinggi dengan video-video dia hasut, ya kan. Akhirnya dilaporin. Kita di penjara nggak? Kan belum, diperiksa juga belum. Duduk ngomong, wah ini calon tersangka. Ya, calon tersangka, calon terdakwa nggak, kan gitu. Setelah calon terdakwa di penjara nggak? Kan nggak bisa di penjara, gitu loh. Walaupun dia punya duit, misalnya untuk membayar misalnya, nggak bisa. Orang udah cerdas, paling uang itu dia, ya udah sini Hotman uang kamu, saya terima kamu ya laporannya. Ya, paling buat makan-makan. Jalan juga kagak laporannya gitu kan. Jadi dikerjain nih, dikerjain oleh kegoblokan dia sendiri gitu. Jadi kegoblokan Hotman ini dikerjain oleh Hotman ini dikerjain oleh kegoblokan sendiri, ketololan dia gitu. Jadi dia makin dalam tololnya gitu, makin terlihat tolol gitu. Contoh ya kan, halo Pak Menteri, tolong ini Mahkamah Agung, tolong ini Firdausnya Rasman. Ngapain pengacara sekelas dia itu teriak-teriak? Harusnya dia tuh diam, jadi good father bener, santai. Adik-adiknya lagi ribut begini dia tenangin, ya kan. Mari kita jalan ke persidangan saja. Udah lapor, kan lebih bijak dia. Jangan kita ini dianggap musuh. Makin dalam ketololan dia makin muncul gitu. Gitu loh maksud gue.